Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ansha'a khalqahu wa bara wa qassama ahwala ibadihi ghinan wa faqra wa anzala minas sama'i ma'an fashaqqa bihi asbaba thara. Ahmadu rabbi subhanahu alladzi ya'lamu ma fawqal ardi wa ma tahta thara wa la yaghibu an ilmihi dabibun namli fil laili idza asra. Subhanahu alladzi sabbahat lahu samawati wa amlakuha wan nujumu aflakuha wal anharu asmakuha wal biharu wahitanuha. Asyhadu an la ilaha illallahu wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu safiyyuhu wa khaliluhu wa khiratuhu min khalqihi wa aminuhu ala wahyihi. Arsalahu rabbuhu rahmatan lil alamin wa hujjatan ala ibadihi ajma'in. Fahada bihi minad dhalalah wa bassara bihi minal jahalah. Fakaththara bihi ba'dal qillah wa aghna bihi ba'dal ilah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa zid wa an'im ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi tayyibin at-tahirin wa ashabihi ghurral mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin, amma ba'd. Yang kami hormati Abi Denis selaku Pak RT dan juga para sesepuh, para asatiz, para alim ulama dan juga ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya senang diundang ke tempat ini untuk bisa bersilaturahim dengan Bapak dan Ibu, untuk bisa saling kenal dan bisa saling mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin klarifikasi dahulu Bapak dan Ibu. Tadi disebut-sebut saya Kiai Haji Yudi Fakhruddin LC. Namun saya bukan kiai, karena kiai itu kan biasanya sarungan, sorbanan, terus terkenal di Jawa seperti itu Pak, sepuh gitu ya, yang sudah sepuh. Maka saya sebetulnya bukan kiai. Kalau anak muda biasanya disebut Gus ya Pak. Nah, Gus itu kalau anak kiai dan ada di Jawa. Kebetulan saya ini bukan orang Jawa Pak. Saya ini aslinya Sunda Ustaz. Jadi kalau boleh dipanggil, kalau boleh milih Pak, saya milih panggil AA. Karena Ayudi. Tapi kalau haji boleh lah, karena ya alhamdulillah saya udah pernah haji Pak. Jadi kalau pakai kiai ya. Tapi kalau KH itu diartikan dengan kiai honoris causa, nggak apa-apa lah. Sekarang modelnya begitu ya, doktor honoris causa. Kiai pun sama, ada ternyata kiai honoris causa. Saya senang, sekali lagi saya senang diundang ke tempat ini untuk bisa bersama-sama berada di majlis zikir, majlis ilmu. Tadi Masya Allah Ustadzib dengan merdunya tadi sudah memandu kita untuk sholawatan, juga berzikir. Ini bersyukur Ustadz antum punya suara yang bagus. Saya ini batuk aja fales Ustadz, batuk aja fales, apalagi harus berselawat seperti itu ya. Saya jadi ingat sebuah hadis qudsi, perkataan Nabi Muhammad SAW yang menyampaikan firman Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan begini, innalillahi malaikatan fil ardi sayyaratan fudala. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu punya malaikat yang kerjaannya di bumi itu mondar-mandir, muter-muter. Ya tatabba'una majalisan dzikri. Mereka itu, malaikat itu mencari majlis-majlis, perkumpulan-perkumpulan yang di dalamnya ada zikir. Lalu mereka kalau nemu, mereka ikut bareng, duduk bareng. Hatta mala'u ma bainas sama'i wal ardh, sampai jumlahnya itu bisa memenuhi antara langit dan bumi. Kita ini dengan malaikat kan beda materi. Kita dari tanah, mereka dari cahaya. Tentu kita tidak bisa merasakan atau tidak bisa melihat kehadiran mereka, tapi percaya bahwa melalui sabdanya Nabi Muhammad SAW, malaikat itu bersama kita sampai memenuhi antara langit dan bumi. Sampai jika satu majlis itu sudah selesai,
So'adu wa aroju ila sama. Mereka itu balik ke langit, kemudian bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah nanya sama mereka, wa wa'alamu bihim. Allah tahu malaikat dari mana, bertemu siapa, tapi cuma ingin memberikan penjelasan kepada kita dari hadis itu tentang apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah nanya sama malaikat, min aina jitu, dari mana kalian? Jitna min ibadin laka fil ardi ya Rabb. Kami datang dari satu tempat hamba-hambamu ya Allah di dunia. Apa yang mereka lakukan? Yusabbihunak wa yahmadunak wa yuhallilunak wa yukabbirunaka ya Rabb. Mereka itu mensucikanmu ya Allah. Mereka itu memujimu ya Allah. Mereka itu mengesakanmu ya Allah. Mereka itu mengagungkanmu ya Allah. Tadi selain selawatan, tadi juga kan ada tasbihnya, ada tahmidnya, ada tahlilnya, ada takbirnya. Lalu wa yas'alunaka ya Rabb. Malaikat itu kemudian memberitahukan tentang apa yang dikerjakan selain tasbih, tahmid, tahlil, takbir. Yas'alunaka ya Rabb, mereka juga minta kepadamu. Tadi di sela-sela sholawatan ada permohonan tadi yang diucapkan. Maza sa'aluni, ditanya sama Allah. Mereka minta apa? Yas'alunaka jannataka ya Rabb. Hamba-hambamu itu tadi meminta surgamu ya Allah. Ditanya balik Pak sama Allah, hal ro'au jannati, apa mereka sudah pernah lihat surgaku? Kok minta? Nah ini yang aneh Pak, yang menarik di sini. Kalau kita sudah tahu mobil bagus, pasti kita minta, kita berusaha untuk mendapatkannya. Kalau kita sudah tahu tentang rumah yang enak, pasti kita minta rumah yang enak. Ini kita nggak pernah lihat surga kok minta. Hal ro'au jannati, kata Allah, apa mereka sudah pernah lihat surgaku? La ya Rob, nggak pernah. Apa jawaban Allah? Fa kaifa idza ro'au jannati. Bagaimana jika mereka sudah pernah lihat surgaku? Nggak pernah lihat saja kita mintanya tiap hari. Mintanya setiap habis sholat kita minta. Setiap habis wirid kita minta surga. Nggak pernah lihat padahal. Apalagi kalau sudah pernah lihat. Yang kita tahu cuma kabarnya. Katanya, kata siapa? Kata Nabi Muhammad. Kata siapa? Kata Ustadz. Kata siapa? Kata rawi hadis. Kata ulama, surga itu begini, begitu, begini, begitu. Baru dengar ceritanya saja Pak, kita tertarik, apalagi sudah pernah lihat. Wa yastajirunaka ya Rabb. Lalu hamba-hambamu juga meminta perlindunganmu ya Allah. Mimma istajaruni, dari apa mereka minta perlindungan kepadaku? Apa yang mereka takutkan? Yastajirunaka min narika ya Rabb. Mereka meminta perlindunganmu ya Allah dari nerakamu. Ditanya balik sama Allah, hal ro'au nari, apakah mereka sudah pernah lihat nerakaku? Kok mereka melihat? Kok mereka minta gitu? Mereka minta perlindungan supaya tidak dimasukkan. Belum pernah lihat saja Bapak Ibu, kita sudah minta untuk dijauhkan dari api neraka setiap hari. Bahkan perbuatan-perbuatan yang menjerumuskan ke dalam neraka saja kita minta dijauhkan. Subhanallah. Fa kaifa idza ra'au nari. Bagaimana kalau hamba-hambaku itu sudah pernah lihat nerakaku? Oh, pasti setiap harinya taat, sholat terus itu. Masya Allah. Lalu malaikat terakhir mengabarkan tentang perbuatan hamba-hambanya itu yang baru ditemuinya di dunia. Wa yastaghfirunaka ya Rabb. Yang mereka lakukan terakhir adalah meminta ampunanmu ya Allah. Apa kata Allah? Qad ghafartu lahum. Aku telah ampuni mereka. Subhanallah. Datang ke majlis zikir seperti ini, majlis ilmu seperti ini yang kita berbicara tentang Allah, berbicara tentang iman yang mengingatkan kita kepada Allah. Lalu kita minta surganya Allah, minta dijauhkan dari nerakanya Allah. Lalu kita minta ampun kepada Allah. Sama Allah sudah diampuni. Qad ghafartu lahum. Masya Allah. Hadisnya belum selesai tuh Bapak Ibu. Ya Rob. Lalu malaikat ngomong lagi, ya Allah, di antara mereka ada abdun khotoun, ada seorang hamba
dia pendosa, tapi nggak niat datang ke majelis zikir, dia hanya lewat. Nah, model begini terus ada orang lewat, Pak, tapi karena rame, ada sholawatan, ada zikirnya, kemudian ada ceramahnya, dia cuma numpang duduk di sebelah atau numpang dengar di halaman rumah, atau sekadar duduk di samping, nggak niat hadir. Kalau ibu bapak kan masya Allah niat hadir ini. Bagaimana nasibnya? Kata Allah, qad ghafartu lahu, aku juga ampuni dosanya. Fa innahum ibadun la yasqa bihim jalisuhu. Orang-orang yang sering datang ke majelis ilmu, majelis zikir seperti ini, la yasqa bihim jalisuhum. Orang yang membersamai mereka saja tidak akan sengsara, apalagi orang yang niat. Masya Allah. Orang yang niat datang dari rumah, hujan-hujan, ini sudah kelihatan niatnya Bapak Ibu. Sudah hujan, robos hujan, niat datang ke majelis ilmu, majelis zikir, hanya untuk bisa mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kehadirannya saja Bapak Ibu itu menyebabkan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dosa kita ini banyak Bapak Ibu. Ada yang ketahuan, ada yang enggak, ada yang disadari, ada yang enggak. Bahkan dosa istri ke suami, dosa suami ke istri, yang setiap hari ketemu, bahkan dianggap sebagai kesalahan biasa, tapi mungkin dicatat oleh Allah sebagai sebuah dosa. Barangkali tidak ada yang pernah kita minta ampunkannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barangkali dengan hadirnya kita di majelis ilmu seperti ini, diampuni dosa-dosa kecil itu Bapak Ibu. Amin ya rabbal alamin. Maka senang sekali Bapak Ibu jika saya dihubungi oleh Pak RT melalui Ustaz Ridwan untuk bisa hadir bersama di majelis zikir seperti ini. Apalagi di tengah-tengah rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala turun. Mudah-mudahan semakin menambah rahmat berkahnya untuk kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antara ilmu yang akan kita pelajari sekarang dan mungkin selanjutnya insya Allah adalah tadabbur Al-Quran. Karena saya memilih tema tadabbur Al-Quran karena Al-Quran itu yang sebagai petunjuk kita di dunia. Itu kalau kita tidak pelajari, sama saja manfaatnya tidak begitu terasa. Kita hafalkan setiap hari, tapi kita tidak mengerti artinya atau tidak mentadaburinya, itu tidak terasa. Bahkan Al-Quran itu Bapak dan Ibu, sepertiganya adalah kisah-kisah. Artinya disebutkan oleh Allah, diceritakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kisah-kisah orang-orang yang sukses di dunia dan akhirat, kisah-kisah orang yang gagal di dunia dan akhirat. Maka kalau orang sukses itu punya caranya, orang gagal pasti punya sebabnya. Kalau orang sukses punya caranya, patut kita cari bagaimana cara orang itu supaya sukses. Kalau ada orang gagal, ada sebabnya, kita harus tahu sebabnya apa supaya kita tidak terjerumus seperti mereka. Maka di majelis ilmu seperti ini kita senang Bapak Ibu, karena ilmu inilah yang akan mengangkat derajat kita bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat. Ilmu ini kan usia kita ini kan tidak selama umat-umat terdahulu Bapak Ibu. Akmaru umati kata Nabi, umur atau usia umatku itu ma baina sittin wa sab'in, antara 60 atau 70 lah. Nah, yang udah kepala 4, kepala 50, kepala 5, kepala 6 berarti sudah mendekati Pak. Tapi nggak semestinya, nggak harus yang sudah kepala 6 juga akhirnya duluan, tidak. Yang kepala 3, yang kepala 2 juga banyak yang lebih dulu berangkat ke sana. Mu'adz bin Jabal Pak, Mu'adz bin Jabal sahabat Nabi Muhammad SAW, itu usianya di dunia cuma 33 tahun, cuma 33. Masuk Islam usia 18 tahun. Nah, berarti berapa tahun beliau masuk dalam keadaan Islam? 15 tahun. Cuma 15 tahun belajar Islam. Cuma 15 tahun belajar Islam, kemudian meninggal. Tapi Allah angkat derajatnya di dunia dan juga di akhirat. Cuma 15 tahun. Kita sudah lahir dari bayi dalam keadaan muslim, dalam keadaan Islam. Meninggal usia 60, meninggal usia 70. Ini kalau kita tidak manfaatkan dengan menuntut ilmu,
Dengan apa lagi kita harus menaikkan derajat kita nanti di akhirat? Sampai-sampai Nabi itu mengatakan begini, Bu. Inna arhama ummati bi ummati Abu Bakar. Kata Nabi, umatku yang paling sayang dengan umatku adalah Abu Bakar. Wa a'lamuhum bi wa asyadduhum bi amrillah Umar. Umatku yang paling tegas dalam perkara Allah adalah Umar. Wa asdaquhum hayaan Utsman. Sahabatku yang paling malu itu Utsman bin Affan. Wa a'lamuhum bil halali wal haram Mu'adz bin Jabal. Dan orang yang paling ngerti isi Al-Quran, yang mengerti tentang halal dan haram adalah Mu'adz bin Jabal. Sampai Nabi, kata Nabi kepada para sahabatnya, kalian kalau mau belajar Quran, jangan ke siapa-siapa. Khuzul Qur'ana min arba'. Ambil Al-Quran, pelajari Al-Quran itu dari 4 orang. Salah satu aja Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal, Abdullah bin Mas'ud, Zaid bin Sabit, dan Ubay bin Ka'ab. Karena apa? 15 tahun umurnya digunakan untuk belajar. Apakah Mu'adz bin Jabal nggak kerja? Kerja, Pak. Tapi Mu'adz bin Jabal juga menyisihkan waktunya untuk terus belajar, terus untuk menuntut ilmu. Nggak mesti harus masuk SD, nggak mesti harus SMP. Artinya nggak mesti harus formal, Pak. Begini pun kita bisa mendapatkan ilmu. Maka nggak heran kalau Umar bin Khattab ketika jadi raja, Pak, beliau pernah mengatakan begini, andaikan aku mengangkat seorang gubernur di salah satu wilayahku, aku akan angkat Abu Ubaidah bin Jarrah. Seandainya nanti di akhirat aku ditanya sama Allah, kenapa Umar engkau mengangkat Abu Ubaidah bin Jarrah? Aku akan katakan kepada Allah, karena nabimu ya Allah pernah mengatakan, inna likulli nabiyyin aminun wa amini Abu Ubaidah bin Jarrah. Sesungguhnya setiap nabi itu punya penjaga, punya pas pampres lah. Dan penjagaku, kata Nabi, adalah Abu Ubaidah bin Jarrah. Maka aku akan angkat Abu Ubaidah bin Jarrah. Orang-orang saat itu protes atau bertanya, wahai Umar, andai kata Abu Ubaidah bin Jarrah meninggal, siapa yang akan engkau angkat? Aku akan angkat Mu'adz bin Jabal. Seandainya aku meninggal kemudian ditanya oleh Allah, kenapa aku angkat Mu'adz bin Jabal sebagai gubernur? Aku akan katakan kepada Allah, karena nabimu ya Allah pernah mengatakan, inna Mu'adzan yaumal qiyamati amamal ulama birotwah. Sesungguhnya Mu'adz bin Jabal pada hari kiamat kelak di depan para ulama. Posisinya di akhirat, Pak, di depan barisan para ulama sejauh anak panah dilemparkan. Ulama saja, Pak, barisan ulama itu pasti terdepan. Di antara ribuan, di antara jutaan manusia nanti, ulama yang duluan kalau dibariskan, Pak. Mu'adz bin Jabal lebih depan lagi dibandingkan ulama. Masya Allah, karena ilmu itu yarfa, betul. Maha benar firman Allah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum waladhina utul ilma darajat. Allah itu betul-betul akan angkat orang yang beriman di antara kita dan juga orang yang menuntut ilmu. Maka segala sesuatu itu, Pak, haruslah kita awali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, saya nggak bisa baca Quran. Saya udah terlanjur tua. Saya sudah terlanjur nggak bisa Iqra pun nggak tamat, misalnya begitu. Apalagi baca Quran. Bapak, Ibu yakin? Apakah Nabi Muhammad belajar Iqra? Enggak, Nabi Muhammad nggak belajar Iqra. Apa Nabi Muhammad langsung ke Iqra 6? Enggak. Saat itu memang nggak ada Iqra, Bu. Terus bagaimana cara Nabi Muhammad SAW bisa? Karena kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika di Gua Hiro, Rasulullah SAW mendapatkan wahyu pertama. Bunyinya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram. Muhammad, bacalah. Jawabannya apa? Mana Nabi Qori nggak bisa baca. Iqra nggak bisa baca, Iqra nggak bisa baca. Ditegaskan sama Allah, Iqra, tapi syaratnya bismi rabbikal ladzi khalaq. Sebut dulu nama Tuhanmu, karena Tuhanmu yang mampu menciptakanmu. Kalaulah Tuhanmu, yaitu Allah, mampu menciptakanmu Muhammad, apalagi cuma membuatmu bisa baca Quran. Kita ini diciptakan oleh Allah yang maha mampu, Pak. Apalagi kalau sekedar bisa
membuat kita bisa baca Quran gampang sekali. Modal Bismillahirrahmanirrahim. Tapi nggak hanya itu, Bismillahirrahmanirrahim, tapi di rumah nggak mau datang ke majelis ilmu, sama aja. Ada usaha ya. Tapi Nabi Muhammad spesial. Hanya dengan menyebut nama Allah dia langsung bisa baca. Maka betul Pak, penting sekali Bismillahirrahmanirrahim. Sampai-sampai Bismillahirrahmanirrahim itu menjadi pembuka surat Al-Fatihah yang sebagai surat pembuka. Surat pembuka dalam Quran surat Al-Fatihah. Ada ayat pembukanya. Ayat pembukanya Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu ayat pertama dalam Al-Quran. Ayat pertama dalam surat Al-Fatihah. Bu, kalaulah Bismillahirrahmanirrahim itu ada dalam setiap surat, betul Bu ya? Ada dalam setiap surat. Berarti dalam Al-Quran itu ada berapa Bismillahirrahmanirrahim Bu? Kalaulah Bismillahirrahmanirrahim ada dalam setiap surat, berarti Bismillahirrahmanirrahim itu ada berapa? Ada 100. Suratnya ada 114. Bismillahirrahmanirrahimnya ada 100. Nah, ada 114. Kok bisa Ustaz? Dalam surat Taubah kan nggak ada, tapi dalam surat An-Naml ada. Innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Berarti kalimat bismillahirrahmanirrahim dalam Al-Quran ada 114 kali. Saking pentingnya Bu, ditaruh atau disimpan di awal setiap surat. Karena para sahabat itu ketika mendengar wahyu dari Allah, mendengar firman-firman Allah, kan setiap ayat turun Nabi bacakan. Setiap ayat turun Nabi bacakan. Tapi Nabi juga ngasih tahu Bu, ini letakkan di surat ini letakkan di ayat ini. Mereka tidak tahu mana akhir surat dan mana awalan surat, kecuali Nabi mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Artinya itu sebagai pertanda berakhirnya satu surat, kemudian mulainya surat yang lain. Kemudian Bismillahirrahmanirrahim di awal surat Al-Fatihah. Ini saking pentingnya Al-Fatihah Bu, sampai diturunkan oleh Allah melalui malaikat yang khusus. Pak, malaikat yang paling mulia itu siapa? Malaikat Jibril alaihissalam. Karena sering bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Karena malaikat Jibril mengantarkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Kitab suci yang paling mulia adalah Al-Quran. Disampaikan oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril jadi malaikat yang mulia. Disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad jadi Nabi yang mulia. Diturunkan pada satu malam, malamnya jadi malam mulia, namanya Lailatul Qadar. Malam itu berada dalam satu bulan, bulannya jadi bulan mulia, namanya bulan Ramadan. Disampaikan kepada satu umat, umatnya sering baca Al-Quran, menjadi umat yang mulia. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalian ini, kita ini Bu, adalah umat yang paling mulia setelah Bani Israel. Dulu Bani Israel mereka bermaksiat, kita yang jadi umat mulia. Tapi syaratnya ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Beramar ma'ruf, bernahi munkar, saling mengajak kepada kebaikan, saling mencegah dari kemungkaran, perbuatan buruk. Wa tu'minuna billah, dan beriman kepada Allah. Dan kita tidak bisa beriman, tidak bisa amar ma'ruf nahi mungkar kecuali melalui Al-Quran. Saking pentingnya surat Al-Fatihah Bu, diturunkan oleh malaikat khusus. Sampai malaikat Jibril pun tidak tahu. Dalam sebuah hadis, ketika malaikat Jibril duduk bersama Nabi Muhammad SAW, tiba-tiba pintu langit terbuka Pak. Lalu malaikat Jibril menoleh ke atas. Hadza babun lam yuftah, hadza babun fis sama'i futihal yauma lam yuftah illa al yaum qad. Ini pintu langit tidak pernah terbuka kecuali hari ini. Malaikat Jibril kan malaikat yang sering mundar-mandir Pak. Bumi langit, bumi langit, bumi langit. Pasti tahu mana letak pintu-pintu langit. Saat itu malaikat Jibril mengatakan pintu ini tidak pernah terbuka kecuali hari ini. Lalu turun malaikat.
Wa hadza malakun yanzilu ila dunya lam yanzil qad illal yaum. Malaikat ini pun tidak pernah turun kecuali hari ini, kata malaikat Jibril. Malaikat Jibril kan paling panglimanya malaikat, Pak ya. Jenderalnya malaikat. Pasti tahu bawahannya. Kenal lah, lihat satu-satu. Ini ada malaikat yang tidak pernah turun ke dunia kecuali saat itu, kecuali hari itu. Kemudian malaikat itu datang mengucapkan salam kepada malaikat Jibril, mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Setelah mengucapkan salam, kemudian mengatakan, absyir, gembiralah wahai Muhammad, aku datang membawa dua cahaya. Cahaya yang pertama Al-Fatihah, cahaya yang kedua Khawatimah Surah Al-Baqarah. Cahaya yang pertama itu adalah surat Al-Fatihah. Cahaya kedua adalah ayat-ayat terakhir di surat Al-Baqarah. Tidak ada satu nabi pun yang pernah diberikan keistimewaan seperti ini, Bapak Ibu. Siapa yang membacanya? Kata malaikat itu, pasti engkau akan diberi. Engkau membacanya setiap huruf dari surat Al-Fatihah yang merupakan cahaya. Setiap huruf ayat-ayat terakhir di surat Al-Baqarah, pastilah kita akan diberi. Pertanyaannya, Pak, dalam surat Al-Fatihah itu kita minta apa? Ya kan? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sampai situ belum ada permintaan. Barulah ihdinas siratal mustaqim. Baru permintaannya cuma satu. Tapi kata malaikat, apapun yang engkau minta atau engkau baca setiap hurufnya di surat Al-Fatihah dan Khawatimah surat Al-Baqarah, pasti engkau akan diberi. Jadi Bapak dan Ibu, saking pentingnya surat Al-Fatihah diturunkan oleh malaikat khusus melalui pintu langit yang khusus, diberikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, diletakkan di awal mushaf kita, yang sampai kita harus baca di setiap sholat. Bahkan sholat seringkas sholat pun, ada sholat yang paling ringkas, itu harus kita baca. Nah Bu, sholat yang paling sederhana itu sholat apa Bu? Nah, sholat apa yang paling sederhana, yang paling simpel apa Bu? Sholat isya 4 rakaat, sholat subuh 2 rakaat, masih ada yang paling simpel. Sholat witir 1 rakaat, masih ada yang lebih simpel. Apa Bu? Apa Pak? Sholat jenazah paling simpel Bu, nggak pakai ruku, nggak pakai sujud, nggak pakai salam. Salam ada sekali, 2 kali, sekali wajibnya. Nggak pakai ruku, nggak pakai sujud. Itu sholat yang paling simpel. Sholat yang paling simpel pun harus baca Fatihah. Ada orang hafiz Quran 30 juz Pak, dia takbir sholat, nggak baca Fatihah dulu, langsung alif lam mim zalikal kitabul la raiba fih, nggak sah sholatnya. Ada orang nggak hafal Al-Quran tapi hafal Al-Fatihah, dia baca cuma Al-Fatihah aja, nggak baca surat setelahnya, sah sholatnya. Nabi Muhammad SAW Pak, itu ketika tarawih, di malam pertama disyariatkannya tarawih, ada yang ikut bersama Nabi, yaitu sahabat Nabi yang bernama Huzaifah bin Yaman. Beliau ikut bersama Nabi, bermakmum. Nabi baca Al-Fatihah dulu, lalu surat Al-Baqarah. Sahabat udah mengira terakhir surat Baqarah pasti Nabi ruku nih. Nabi lanjut ke surat berikutnya. Ya sabarlah dikit, barangkali surat 1 ini selesai, ruku. Surat itu selesai, nggak selesai juga Nabi, lanjut ke surat berikutnya. Sampai-sampai sahabat Huzaifah bin Yaman itu duduk Pak, saking nggak kuat berdiri. 3 surat panjang-panjang itu Pak dibaca sama Nabi Muhammad. Sepanjang itu tapi Nabi mengawalinya dengan surat Al-Fatihah. Sah sholatnya. Kalau ada yang hafal 30 juz langsung baca alif lam mim, nggak baca Al-Fatihah, nggak sah. Ini saking pentingnya Al-Fatihah. Diawali dengan ayat yang paling penting, Bismillahirrahmanirrahim. Dengan namamu ya Allah, dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Bapak Ibu, seakan-akan Allah ingin mengajari kita, kalaulah hal penting itu kita awali dengan Bismillahirrahmanirrahim, dan itu membawa berkah, maka di perbuatan, di aktivitas kita sehari-hari pun, kalau kita awali dengan Bismillahirrahmanirrahim, pasti akan bawa berkah.
Kita bisa coba Bu, nyuapin anak pakai bismillah dengan tidak pakai bismillah. Coba difikirkan atau dicari, dicatat apa yang akan terjadi pada anak kita. Pasti ada bedanya. Kita suapin anak dengan bismillah, dengan nyuapin anak dengan tidak pakai bismillah. Kita keluar rumah tidak baca bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata billah, dengan membaca bismillahirrahmanirrahim, apa bedanya coba Bu? Pasti ada beda. Nabi sendiri yang mengatakan, man kharaja min baiti, siapa yang keluar dari rumahnya kemudian membaca bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata billah, dengan nama Allah Subhanahu wa taala, aku bergantung nasibku kepadanya, yang tidak ada daya dan kekuatan upaya kecuali dari Allah Subhanahu wa taala, illa waqad kufiya waqad hudiya waqad utiya. Orang yang membaca bismillahirrahmanirrahim ketika keluar rumah, pasti dia akan ada 3 manfaat. Dia akan diberi petunjuk oleh Allah, dia akan dijaga oleh Allah, dia akan dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam hadis itu setan kemudian datang Bu, datang mendatangi, menghampiri orang yang keluar rumah tadi, dan setan itu tidak tahu orang itu sudah baca bismillah tawakkaltu. Setan lain yang tahu, ngasih tahu ke setannya, mau apa engkau? Kok nggak bisa lagi goda orang ini? Kenapa? Dia sudah bilang keluar rumah, sudah doa bismillahirrahmanirrahim, dia sudah dijaga sama Allah, dia sudah dicukupkan oleh Allah, dia sudah diberi petunjuk oleh Allah. Jadi saking pentingnya bismillahirrahmanirrahim diceritakan oleh Nabi Muhammad SAW, sampai setan-setannya diceritakan Pak. Kita nggak merasa, tapi kadang terjadi Bapak Ibu. Kalau kita tanpa bismillah ataupun dengan bismillah, pasti ada perbedaannya. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, Allah itu kan banyak namanya Bu ya, yang disebut dengan Asmaul Husna. Asmaul Husna Allah itu ada berapa Bapak Ibu? 99. Apakah itu berarti bahwa Allah hanya punya 99 nama? Bu, kalau saya ngasih tahu Ibu, di saku kiri saya ini ada dompet Bu. Di dompet saya isinya 2 juta. Percaya nggak? Ya Pak, dompetnya kecil Pak, nggak muat Pak. Tapi kalau saya bilang di dompet saya minimal adalah 50.000, percaya Pak? Nah, baru percaya. Tapi Pak, apa berarti saya cuma punya uang 50.000? Nah, enggak. Allah ngasih tahu kita bahwa namanya, asmanya itu ada 99. Tapi apa itu berarti bahwa Allah itu hanya punya 99 nama? Tidak. Karena yang hanya diberitahu 99 nama. Buktinya apa? Suatu saat Nabi berdoa Bapak Ibu. Berdoa, Allahumma inna nas'aluka bikulli ismin huwalak samaita bihi nafsak au alam tahu ahadan min khalqik au ista'sarta bi fi ilmil ghaibi indak au alam tahu ahadan min khalqik au anzaltahu fi kitabik au alam tahu ahadan min khalqik au ista'sartahu fi ilmil ghaibi indak antaj'alil qur'ana rabi'a qalbi wa nurra sadri wa jala huzni. Suatu saat Nabi Muhammad SAW itu berdoa dengan memuja-muji, dengan menyebut begini, ya Allah, aku memohon kepadamu dengan nama, dengan asma yang engkau punyai, yang engkau beri nama terhadap dirimu sendiri, yang nama-nama itu engkau beritahu kepada salah seorang dari hambamu, yang engkau turunkan, yang engkau tulis dalam kitabmu, yang diturunkan kepada Rasulmu, atau yang engkau sembunyikan di dalam ilmu ghaib di sisimu. Artinya ada nama-nama lain yang disembunyikan oleh Allah yang tidak dikasih tahu kepada kita. Kalau yang kita tahu Bapak Ibu 99 nama. Lalu kenapa dalam bismillahirrahmanirrahim itu hanya sebagian kecil, bahkan bisa disebut cuma berapa Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Ada 2 nama Allah di situ Pak. Ada Ar-Rahman, ada Ar-Rahim. Sebetulnya ada 3. Allah pun merupakan asma Allah. Ada 3. Kalau mau disederhanakan lagi ada 2. Karena Ar-Rahman, Ar-Rahim itu dari satu suku kata yang sama.
Bapak Ibu, bahasa Arab itu mayoritas atau rata-rata itu berasal dari 3 suku kata. Nah, berarti kalau ada kalimat bahasa Arab seperti istighfar, istighfar itu bahasa Arab ya? Istighfar. Istighfar itu ada berapa huruf Pak? Istighfar. Alif, sin, ta, gin, fa, alif, ro. 7 huruf. Berarti ada 3 suku katanya, ada 3 huruf aslinya. Nah, apa itu Pak? Alif sin ta, atau gin fa ro, atau sin ta gin. 3 huruf aslinya adalah gin fa ro, ghafaro. Allahumma ampun, al-ghafur, al-ghafar, istighfar. Nah, gin fa ro itu aslinya. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ar-Rahman berapa huruf Pak? Rahman, roha, mim, alif, nun. Rahim, roha, ya, mim, 4. Berarti asli katanya, asli hurufnya 3. Rohima. Berasal dari kata rahmat artinya Pak. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala sengaja Pak memilih 2 asma itu, Allah dan Ar-Rahman Ar-Rahim, untuk mewakili asma-asma Allah yang lainnya, yang 99 nama itu Pak. Kalaulah 99 nama itu bisa di2 kategorikan, maka 2 kategori itu ada dalam lafadz yang pertama Allah, kategori kedua ada lafadz Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah itu disebut dengan lafzul jalalah. Lafzul jalalah itu artinya redaksi yang tertulis yang menunjukkan kepada kebesaran Allah. Maka asma Allah itu ada yang bermaknanya tentang keagungan Allah. Ar-Rahman Ar-Rahim lafzul jamalah, tulisan redaksi yang tertulis yang menunjukkan kepada keindahan Allah. Maka asma Allah itu Pak ada yang menunjukkan kepada kebesaran Allah sehingga menimbulkan rasa takut dalam diri kita. Ada asma Allah yang bermakna menunjukkan kepada keindahan Allah sehingga menimbulkan rasa cinta kita, berharap kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Muhaimin, yang mengayomi, itu termasuk jamalah, indah. As-Sattar, As-Satir, yang menutupi keburukan-keburukan kita, kesalahan-kesalahan kita, itu indah. Al-Jabbar, yang memaksa. Al-Qahar, nah itu artinya menunjukkan kepada keagungan Allah yang maha perkasa, yang maha memaksa, menimbulkan rasa takut kita kepada Allah. Kalau yang maha pengampun, nah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menimbulkan rasa berharap kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Bapak Ibu, dalam ayat lain Allah itu berfirman, Qulitullaha awidur rahman ayyam matad'u falahul asmaul husna. Nabi Muhammad, katakanlah, kata Allah, katakanlah wahai Muhammad, ud'ullaha awidur rahman. 2 itu yang disebut. Engkau berdoalah kepada Allah dengan menyebut nama Allah ataupun menyebut nama yang lain seperti Ar-Rahman. Ayyam matad'u, manapun yang engkau sebut, baik Allah atau Ar-Rahman, falahul asmaul husna. Allah itu punya asmaul husna yang lainnya, yang kita tahu 99, yang kalau kita kategorikan menjadi 2 kelompok, yaitu al-jamalah dan al-jalalah. Yang satu menimbulkan rasa takut, yang satu menimbulkan rasa berharap. Dan rasa takut dan berharap itu Pak, berkumpullah dalam namanya rasa cinta. Di sini Pak PRT, ini suami istri ya? Iya, suami istri. Ada yang enggak? Saya mau nguji nih, istri dulu deh. Bu, ibu kan cinta sama suami. Kalau cinta itu takut nggak Bu ke suami? Oh, nggak takut, Pak. Istiqomah nih. Istiqomah. Ikatan suami. Cinta itu seharusnya Bu menimbulkan rasa takut. Takut suami pulang kerja kan nggak pulang-pulang Bu, jam 5 harusnya pulang, jam 6 nggak pulang, padahal kejebak hujan, sholat di masjid, di WA nggak balas ya, di telepon nggak dijawab misalnya, kan menimbulkan rasa takut.
kemana suami saya? Jangan-jangan, jangan-jangan. Kan begitu Bu ya. Cinta juga menimbulkan rasa berharap. Bu, ibu cinta sama suami. Ibu berharap nggak kepada suami? Berharap kan? Berharap selalu setia dengan ibu. Berharap sehidup sesurga, ya kan Bu? Berharap setiap bulan dapat gaji, tunjangan, tunjangan hari bulanan. Seperti itu Bu ya. Jadi harus cinta itu menimbulkan rasa takut dan menimbulkan rasa berharap. Makanya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah Bu pernah mengibaratkan cinta kepada Allah itu seperti seekor burung. Kepalanya itu cinta, sayap kanannya itu rasa takut, sayap kirinya itu berharap. Di mana satu sayapnya hilang, itu nyampenya lama Bu. Bisa jadi dia mau ke bangunan itu burung nggak bisa terbang, dia bisa jadi jalan tapi lama. Tapi kalau dia punya dua sayap cepat dia ke sana. Begitupun cinta kita kepada Allah harus menimbulkan rasa takut, harus menimbulkan rasa berharap. Dan itulah yang digambarkan oleh Allah tentang orang-orang yang beriman, yang dicontohkan oleh para sahabat Nabi Muhammad SAW. Tatajafa junubuhum anil madaji'i. Mereka itulah orang-orang yang bangun di tengah malam, yang menghindarkan atau menjauhkan pinggangnya dari tempat tidurnya. Mereka itu yad'una rabbahum, mereka itu meminta, berdoa, beribadah kepada Tuhan mereka dengan cara khaufan wa tama'a. Dengan dua rasa itu Bu, rasa takut dan rasa berharap. Nah itulah hakikat cinta. Kalau ada cinta tapi nggak takut, jatuhnya takutnya Pak, jatuhnya seperti orang-orang non-muslim, Yahudi dan Nasrani. Yahudi dan Nasrani kan ngaku juga cinta kepada Allah, bahkan mereka ngaku sebagai anak Tuhan. Nahnu abnaullahi wa ahibba'u. Mereka itu mengaku bahwa mereka adalah anak-anak Tuhan dan orang-orang yang cinta kepada Tuhan. Tapi nggak mereka buktikan, mereka nggak takut sama Tuhannya, mereka nggak takut sama Allah. Nabi-nabi mereka bunuh, kitab suci mereka rubah, nggak ada takutnya. Tapi mereka cinta, ngaku cinta. Nah, cinta kita kepada Allah harusnya menimbulkan rasa takut kepada Allah, menimbulkan rasa berharap kepada Allah. Maka di awal kajian tadi kita sebut, kita meminta surga Allah, kita berharap masuk surga Allah, takut dimasukkan oleh Allah ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang Pak. Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ada namanya kasih sayang Bu ya, atau disingkat kasih sayang. Nah Bu, saya mau nanya, kalau Ibu tadi mengaku cinta sama Bapak, mengaku punya kasih sayang kepada Bapak. Sekarang saya tanya Bu, apa bedanya kasih dan sayang Bu? Kasih sayang, apa bedanya kasih dengan sayang Bu? Nah, Ibu sayang sama Bapak? Sayang. Kalau dikasih disayang katanya. Kalau nggak dikasih, nggak disayang. Catet Pak. Sayang pasti dikasih. Ah betul. Kalau sayang pasti ngasih Bu. Tuh Pak, dengarkan Pak ya. Nambah nih Bu jatahnya nanti Bu. Kalau sayang sudah pasti ngasih, tapi kalau ngasih belum tentu sayang. Betul. Berarti Allah Subhanahu wa ta'ala itu Bu, kalaulah Ar-Rahman itu diterjemahkan dengan Maha Pengasih, artinya yang suka memberi Pak, yang suka memberi. Tapi apa karena suka memberi itu berarti Allah sayang kepada semua yang diberinya? Tidak. Karena semua makhluk di dunia ini Pak Bu, itu diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau yang beriman, mau yang maksiat, mau yang tobat, mau yang enggak tobat, mau yang bandel sebandel-bandelnya, yang punya masa kelam yang sekelam-kelamnya, semuanya dikasih oleh Allah. Makannya dikasih, minumnya dikasih, bajunya dikasih. Bahkan orang yang berusaha, dia tidak beriman, tapi usahanya sungguh-sungguh, sukses dia. Dagangnya sungguh-sungguh, kaya dia. Banyak hartanya, mobilnya banyak, rumahnya banyak.
Karena Allah itu memberi, dan tidak semua yang diberinya itu disayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ada bedanya dengan Ar-Rahman dengan Ar-Rahim. Ar-Rahman itu dalam struktur bahasa Arab saja sudah beda, Bu. Kalau Ar-Rahman ala wazni fa'lan, kalau Ar-Rahim ala wazni fa'il. Kalau fa'lan itu menunjukkan sebuah kata yang ya dulu ala imtila'i syai', menunjukkan kepada penuhnya sesuatu. Kalau orang marah bahasa Arabnya ghadban. Bisa juga orang marah bahasa Arabnya ghadib. Ini struktur bahasanya sama, Pak. Rahman, Rahim. Ghadban, ghadib. Orang marah itu ada dua. Orang marah sekumpul-kumpulnya marah dalam diri saat itu, Pak. Marah semarah-marahnya. Tapi habis itu selesai. Ada orang marah nggak semarah-marahnya, Pak. Tapi dicicil dia. Nggak selesai-selesai marahnya. Pak, ibu yang mana, Pak? Yang marah semarah-marahnya apa yang marahnya dicicil, Pak? Ngambeknya lama nih, Pak. Ada yang begitu, Pak. Jadi kalau ada orang semarah-marahnya, maka bahasa Arabnya oh dia godban. Tapi setelah itu selesai. Ghodib itu marahnya lama, tapi sebentar-sebentar. Kadang-kadang senyum-senyum, tapi memendam kemarahan itu. Maka kata Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ar-Rahman menunjukkan kasih sayang Allah sepenuh-penuhnya, Pak tadi. Sampai semua makhluk yang tidak beriman pun diberi rahmatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini menunjukkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia. Sedangkan Ar-Rahim menunjukkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala nanti ketika di akhirat kelak. Hanya yang disayang oleh Allah di akhirat kelak, yang rahmatnya akan dilanjutkan oleh Allah, akan diberi lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di akhirat. Di mana makhluk yang lain tidak lagi disayang oleh Allah di akhirat. Maka ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada penduduk surga apa saat itu, Bapak Ibu? Salamun qaulan min rabbir rahim. Selamatlah kepada penduduk surga sebagai ucapan selamat dari Tuhannya, min rabbir rahim, dari Tuhan yang Maha Rahim, bukan Maha Rahman. Disebutnya Rahim, bukan disebutnya Rahman. Salamun qaulan min rabbir rahim. Ibu kan paling suka nih, ibu-ibu biasanya fansnya surat Ar-Rahman nih, Ustaz ya. Ibu hafal kan surat Ar-Rahman? Ar-Rahman. Lanjut, Bu. Mengajari Al-Quran terus, menciptakan manusia terus, mengajarkan penjelasannya terus. Ayo. Berhenti sampai ayat 3. Ayat apa lagi, Bu? Kalau kita cek, Bu ya, bihusban. Bihusban itu bahasa Arab, Bu ya. Kalau bahasa Inggrisnya apa? Husband. Pak RT. Jadi, Bu, Ar-Rahman itu, Ar-Rahman, lalu ayat-ayat selahnya itu menunjukkan tentang kejadian di dunia. Ar-Rahman alam Al-Quran, mengajari Al-Quran di dunia. Nggak ada lagi pengajaran Al-Quran di akhirat. Khalaqal insan, menciptakan manusia, itu terjadi di dunia. Tidak ada lagi penciptaan manusia di akhirat kelak. Allamahul bayan, yang mengajarkan penjelasannya itu di dunia. Asyamsu wal qamaru bihusban, matahari dan bulan di dunia, tidak di akhirat. Tapi didahului dengan kata Ar-Rahman. Sifat Allah yang Ar-Rahman, bukan Ar-Rahim. Ini Allah ingin menunjukkan kepada kita, Bapak Ibu, bahwa Ar-Rahman ada di dunia, Ar-Rahim itu nanti dilanjutkan di akhirat rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah itu punya, atau Allah itu menciptakan rahmat itu 100, Bu. Ketika Allah menciptakan rahmat 100 itu, Allah menyimpan 99 rahmatnya itu di akhirat. Sedangkan satu rahmatnya itu dibagi-bagikan kepada semua makhluknya di dunia, dari awal sampai akhir kelak. Satu rahmat tok, Pak. Itu satu rahmatnya saja kita sudah puas, Pak. Bahasa Inggrisnya wareg. Itu sudah kenyang, Pak, dengan satu rahmatnya Allah di dunia, apalagi di akhirat. Kalaulah di dunia kita, kalau bicara istri, kalau kita di dunia satu istri, berarti di akhirat, Pak. Iya, kalau maaf, Bu, betul ini kabar dari Nabi Muhammad SAW.
kalaulah di dunia ini bidadarinya cuma satu Pak, nanti di akhirat bidadarinya banyak. Bidadari dari bumi satu ibu, bidadari dari surga ada lagi. Itu saking rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala banyak Pak. Rumahnya mewah, nyaman di dunia, di akhirat rumahnya lebih gede lagi, lebih nyaman lagi. Jadi kalau mau bandingkan, mau hitung-hitung Pak, tinggal kali 99. Tinggal kali 99. Kalau kita nyamannya di dunia segitu Pak, kali 99 kali nyamannya kita di akhirat seperti itu, bahkan lebih. Jadi bismillahirrahmanirrahim mengandung Masya Allah sifat-sifat Allah yang harus kita ketahui, sifat-sifatnya, rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan rahmat Allah lah kita akan masuk surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang Bapak Ibu yang masuk surga karena punya rasa sayang. Ini kita sayang sama anak-anak dibawa ke sini, ke majelis ilmu, ke majelis zikir seperti ini Pak. Ini karena kita sayang sama anak. Anak nggak ngerti tapi dengar Pak. Anak sekarang nggak ngerti tapi dengar. Kenapa di Al-Quran itu yang disebut pertama kali itu adalah pendengaran, bukan penglihatan. Inna sam'a wal absara wal af'idah, yang disebut pendengaran dulu. Karena alat atau panca indera di tubuh kita yang pertama kali berfungsi adalah telinga. Makanya Pak, bayi baru lahir itu diazanin, bukan diciluk-bain. Ciluk-ba, nggak ada yang begitu bayi lahir, karena belum bisa melihat. Kalau sudah bisa melihat mungkin ciluk-ba, tapi karena dia belum bisa melihat tapi bisa mendengar, diazanin, diperdengarkan kalimat thayyibah, kalimat-kalimat yang baik. Anak-anak ini tidak bisa mendengar, tidak mengerti, tapi mendengar Pak, masuk itu dalam otak bawah sadarnya itu. Di pengajian boleh kita tidur, tapi telinga kita nggak bisa kita tutup Pak. Coba, ada dalam tubuh kita yang bisa kita kuasai Pak. Mata bisa kita kuasai. Ibu mau melek tinggal buka mata, ibu mau tutup merem. Coba tutup telinga Bapak Ibu, nggak bisa kita tutup Pak. Mau tutup gitu nggak bisa Pak. Tangan kita bisa gerakan, mulut kita bisa mingkem, hidung bisa nggak Bu tutup hidung? Tidak. Jadi dalam tubuh kita saja Pak, ada yang tidak bisa kita kendalikan, ada yang bisa kita kendalikan. Alat indera yang tidak bisa kita kendalikan adalah telinga. Makanya Pak, Ashabul Kahfi yang hidup selama 309 tahun di dalam gua, itu ditidurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itu dimeremkan Pak, ditidurkan, dipejamkan matanya. Dalam sebuah riwayat, telinganya pun Pak ditutup oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada yang mengatakan dilipat begini telinganya oleh Allah. Supaya apa? Supaya tidak terbangun karena mendengar. Saya pernah membuktikan Bu, ada orang merem tapi bisa bangun dengan cara diperdengarkan. Tapi nggak usah teriak-teriak Pak, bisa dipraktekkan nanti. Saya punya kawan dokter. Jadi ketika dulu saya sering bawa jamaah umroh haji, kemudian saya sering juga disekamarkan dengan dokter, satu tim sama dokter. Dokter itu sekarang sudah almarhum Bu. Dokter itu kalau bangun pagi, bangunnya setiap jam 3. Setelah itu dia tahajud, setelah itu tidur dulu, menunggu sampai azan subuh baru dia ke masjid. Nah, karena hotelnya dekat dengan Masjidil Haram, jadi subuh azan tuh baru turun. Ketika dia tidur Pak, saya nggak bangunkan dengan teriak, enggak Pak. Saya nggak bangunkan dengan tangan, enggak. Saya datang mendekati telinganya beliau. Saya datang, kemudian saya bisikan, cuma dibisikin bangun Pak. Yang saya bisikan begini, La ilaha illallah, La ilaha illallah. Saya bisikan itu aja Pak, bangun dia Pak. Bangunnya langsung, wah, Ji ngapain itu Ji? Tenang. Gue ya. Nggak pakai yasin, belum yasin Pak, baru la ilaha illallah, bangun dia Pak. Tahlil. Jadi benar Ustaz, talqin itu ternyata bukan hanya untuk orang yang akan meninggal, bahkan orang yang sakit kalau perlu kita talqin supaya sembuh. Kan kalimatun bihan nahya wa bihan namut.
Kalimat la ilaha itu adalah kalimat yang dengannya kita hidup, dengannya kita mati. Tuh, Masya Allah. Saya pernah ditelepon sama seorang jamaah, Ustadz bisa nggak Ustadz ke rumah sakit? Kenapa Bu? Ibu saya koma. Waduh, segera Ustadz, bisa. Saya datang ke rumah sakit. Gabung tuh Pak. Sampai ke rumah sakit, diceritakanlah, ibu saya udah koma 3 hari. Alat dokter yang terpasang di tubuhnya itu hanya menopang oksigennya aja Pak. Sebetulnya kalau dicabut, pasti meninggal gitu. Tapi anak-anaknya ini ingin berusaha supaya ibunya itu sembuh lagi. Lalu saya gini kan, ya udah, ayo kita kumpul bersama, kita ngaji bersama, setelah itu kita tahlil bersama, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Alhamdulillah Bu, Masya Allah. Nggak lama setelah itu meninggal. Meninggal, nggak lama setelah itu meninggal. Jadi Masya Allah, telinga itu Bu, telinga itu meskipun kita tidur, kita telinga bisa mendengar. Orang dalam pengajian ngantuk-ngantuk, tapi telinganya mendengar. Maka ada baiknya anak-anak kita bawa ke sini, karena meskipun tidak mengerti, dia menyerap. Dia main-main tapi dia menyerap. Maka sampai mana tadi jadi ngelebar Pak? Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Maha Pengasih lagi Penyayang. Allah itu menciptakan rahmat 99. Rahmat 99 itu di akhirat disimpan, 1 dibagikan ke seluruh makhluknya di dunia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memasukkan manusia itu dengan kasih sayangnya pun Pak. Nah, ibu-ibu dengan ini tadi saya nyambungnya tadi di situ. Ibu-ibu membawa anak-anak ke sini karena sayang kepada anaknya. Kasih sayang ibu kepada anaknya bisa memasukkan ibu ke surga. Pernah suatu ketika pintu rumah Nabi diketuk, dibuka oleh Bunda Aisyah. Berdirilah mematung di depan pintu itu seorang ibu bawa 2 anak kecilnya. Kelaparan mereka Bu, meminta kepada Siti Aisyah makanan. Bunda Aisyah masuk ke dalam, bawa 3 roti. 3 roti dikasih kepada ibu itu. 1 roti kasih ke anaknya yang kecil, 1 lagi ngasih anaknya juga. Dimakan habis, ibunya belum makan. Melihat anaknya lahap makannya sampai habis, ini juga sampai habis, ibunya berpikir barangkali mereka masih lapar. 1 potong roti itu bagian dirinya dipotong 2, dikasih ke anaknya, setengah lagi dikasih anaknya 1 lagi. Dimakan mereka berdua. Ibunya nggak dapat bagian. Ibu itu makan di depan Bunda Aisyah. Ibu itu pergi, Nabi datang, Bunda Aisyah menceritakan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Tadi ada wanita, ibu-ibu bawa 2 anak, kelaparan, saya kasih 3, 2 dimakan anaknya, 1-nya malah nggak dimakan sama ibunya, malah dibagi lagi buat anaknya. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Innallaha aujabalahal jannah birahmatiha. Atau kama qala Nabi Muhammad SAW. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengharuskan wanita tersebut masuk ke dalam surga hanya dikarenakan kasih sayang wanita tersebut kepada anaknya. Cuma ngasih makan aja Bu, dengan rasa sayangnya itu membuat wanita tersebut masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi, bahkan jangankan ke anak Pak ya, ada wanita di kalangan Bani Israel, di zaman Bani Israel yang ngasih minum seekor anjing itu sampai rela masuk ke dalam sumur, dan saat itu tidak ada orang sehingga tidak mungkin dia berbuat ria. Dia tega gitu masuk ke dalam sumur yang resikonya mati Pak. Kalau kepleset ya masuk ke sumur, nggak bisa lagi naik ke atas. Tapi dia berusaha pelan-pelan ke sumur, nyentong pakai sepatunya, kemudian dikasih kepada mulut seekor anjing itu. Gara-gara itu masuk surga. Karena sayang dengan makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lain. Maka Bapak Ibu, kita hidup di dunia cuma sementara. Hiduplah dengan rasa kasih sayang. Dengan itu mudah-mudahan kita juga mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama, kata Nabi begitu. Sayangilah penduduk bumi, niscaya engkau atau kalian akan disayang oleh penduduk langit. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah,
Sayang kita tentu kalau sama tetangga, sama teman, sama teman-teman satu majlis, satu RT, kalaulah kita sayang, maka kita harus lebih sayang sama saudara, harus lebih sayang lagi sama orang tua. Jangan kebalik, Pak. Sama tetangga kelihatan baik, tapi sama saudara nggak baik. Nah, ini salah. Sama saudara harusnya lebih baik. Ini hati-hati, Pak, karena bakal kena pasal. Pasalnya apa? Kata Allah Subhanahu wa taala, Anar Rahman, aku itu maha pengasih. Wa khalaqtur rahimah, dan aku yang menciptakan rahim yang dalam perut wanita itu. Wa syaqaqtu laha isman min ismi, dan aku memberi nama rahim itu dari namaku. Rahim, rahim dari Rahman. Wa syaqaqtu laha isman min ismi. Faman wasolaha, maka kata Allah, siapa yang menyambung tali silaturahim kepada orang-orang yang dari rahim itu bersamaan keluar, wasoltu, aku akan sambung lagi kasih sayangku kepadanya. Waman qata'aha batatu, tapi siapa yang memutus tali silaturahim itu, aku akan putus rahmatku juga. Nah, ini hati-hati Bapak Ibu. Maka nggak heran ketika Nabi ditanya siapa orang yang aku harus berbuat baik kepadanya, kata Nabi, ummuka, ibumu, karena ibumu yang punya rahim. Engkau keluar dari rahim ibumu, dan rahim ibumu diambil namanya dari Ar-Rahman, kasih sayang itu. Maka rahim itu adalah tempat tertulus di dunia. Rahim itu adalah tempat tertulus di dunia, dimana anaknya atau janin yang dalam perut belum bisa makan, sudah nyampe makanannya. Kadang ibu memilih untuk tidak puasa karena khawatir terhadap janinnya. Maka orang-orang yang keluar dari rahim yang sama, yang disebut dengan saudara kandung, itu jangan dimusuhi. Itu yang harus tetap dijaga tali silaturahimnya, jaga tali persaudaraannya. Kalau saudara kandung, ibu, orang tua sudah kita buat baik, maka orang lain baru kita juga berbuat baik. Jangan kebalikan. Tetangga kita buat baik, saudara sendiri kita musuhi. Pasalnya itu, Bu. Faman qata'aha, siapa yang memutus tali silaturahim, karena akan berkaitan dengan nama Allah Subhanahu wa taala, batatu, akan aku putus juga rahmatku dari dirinya. Bahkan bisa jadi takutnya, Bu ya, takutnya ini seperti orang-orang dulu, orang-orang kafir Quraisy dulu. Mereka itu juga watu qatti'u arhamakum, kata Allah Subhanahu wa taala, kalian ini fal asaitum intawallaitum antufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum ulaika la'anhumullah. Hai orang-orang kafir, apakah kalian itu tidak mau bersama Nabi Muhammad SAW kemudian berjihad, kemudian kalian kembali kepada kekufuran, kemudian kalian berlaku kerusakan di muka bumi, dan kemudian memotong tali silaturahim? Kata Allah begitu. Ulaika, mereka itu adalah orang-orang yang dijauhkan rahmatnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang begitu, ada kemiripan takutnya dengan orang-orang yang disebut dalam ayat itu, Bapak dan Ibu. Maka begitu pentingnya kita memerhatikan saudara-saudari kandung kita, memperhatikan keluarga besar kita, memperhatikan kedua orang tua kita yang masih hidup. Perbaiki hubungan, sering-sering ditengok. Jauh Ustaz, telepon. Pulsa nggak ada Ustaz, kirim. Bulanan jangan lupa. Yang wajib menginfakkan hartanya kepada orang tua adalah anaknya. Siapa lagi kalau bukan anaknya? Bukan dinas sosial, anaknya. Jadi orang tualah yang patut kita sambung tali silaturahim. Mudah-mudahan dengan seperti itu Bapak dan Ibu terus menjaga kasih sayang kita kepada orang terdekat kita, kemudian barulah orang yang di luar lingkaran yang terdekat, kita akan mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu, bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ayat berikutnya itu alhamdulillahirabbil alamin. Tapi karena malam sudah mulai larut Bapak Ibu, kami cukupkan satu ayat dulu aja lah Bapak Ibu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti juga akan kita, apalagi nanti banyak pertanyaan, kenapa Ar-Rahman Ar-Rahim disebut lagi dalam Al-Fatihah setelah alhamdulillahirabbil alamin? Kenapa disebut lagi Ar-Rahman Ar-Rahim? Kan sudah disebut di awal Bismillahirrahmanirrahim. Kok disebut lagi Ar-Rahman Ar-Rahim?
Lalu kenapa alhamdulillah bukan asyukrulillah? Padahal ada lagu Opik Bu ya. Alhamdulillah. Terus? Sebentar Bu, sebentar Bu. Ini takut salah lirik. Ulangi Bu. Alhamdulillah. Terus Ustaz. Betul. Alhamdulillah wa syukrulillah. Ini yang betul. Di sini betul Bu. Beda dengan di Bekasi Bu. Kebetulan rumah saya di Bekasi Pak. Di Bekasi itu alhamdulillah wa syukurlillah. Iya, wa syukur, bahkan bukan syukurlillah, wa syukurillah. Makanlah, minumlah, tidurlah. Jadi kalau syukurillah, nah itu nanti jadinya imbuhan. Syukurilah, makanlah, minumlah, tidurlah, pulanglah, selesailah. Tapi kalau wa syukrulillah, ada lilahnya, ini yang penting. Dan berterima kasih itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kenapa alhamdulillah bukan asyukrulillah. Kenapa Malik Yaumiddin bukan Malik Yaumiddin seperti Malikin Nas. Kenapa iyyaka na'budu dulu bukan iyyaka nasta'in dan sebagainya dan sebagainya. Insya Allah kalau ada waktu dan usia yang panjang kita akan jumpa lagi, kita akan bahas selanjutnya insya Allah. Ini saja Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya khususnya untuk diri pribadi. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Yang benar hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang salah dari diri pribadi mohon dimaafkan. Kita tutup dengan doa kafir tadi, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita tutup sama-sama dengan berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah mudah-mudahan di malam yang mulia ini, di bawah turunnya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, kiranya Allah berkenan untuk mengabulkan doa-doa kita, terutama mengampuni dosa-dosa kita dan menurunkan rahmatnya untuk kita dan juga untuk keluarga kita, orang tua kita, anak-anak kita, saudara-saudara kita, dan juga orang-orang yang kita cintai hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sallim wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma lakal hamdu bil iman, walakal hamdu bil islam, walakal hamdu bil quran, walakal hamdu bil mali wal ahli wal mu'afat. Allahumma lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara warzuqna wa lahum wa li ahlina wa auladina as-sihhata wal afiyah wal mu'afatad daimah wa rizqan halalan wasi'an mubarakan fihi innaka anta khairur raziqin. Allahumma inna nas'aluka al-afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyata fi dinina wa dunyana wa ahlina wa amwalina. Allahumma astur awratana wa amin rawatana. Allahumma ihfazna min baini aydina wa min khalfina wa min shimalina wa min yaminina wa min fawqina. Wa na'udzu bi'azamatika an nughtala min tahtina. Allahumma 'allimna wa auladana bil Qur'an warhamna wa iyyahum bil Qur'an wanfa'na wa iyyahum bil Qur'an bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ilmal khaifina minka wa khaufal 'alimina bika wa yaqinal mutawakkilina 'alaika wa tawakkulal muqinina bika wa ikhbatal munibina ilaika wa inabatal mukhbitina laka ya rabbal alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ihfazna wa auladana minal awbiyati wal amradi wal asqam wal ashrar waqfinahum bima syi'ta wa kaifa syi'ta innaka ala ma tasha'u qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.